Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devani Sitiwa Rohma. Pada video ini saya akan membuat dan menjelaskan dua program sederhana menggunakan pemrograman Java, yaitu program kasir minimarket dan program penilaian mahasiswa. Program ini dibuat sesuai dengan instruksi, yaitu menggunakan scanner untuk input keyboard, menggunakan variabel untuk penyimpanan data, serta percobaan if untuk pengambilan keputusan tanpa menggunakan perulangan maupun array. Pada kasus pertama, saya membuat program kasir minimarket sederhana untuk menghitung total belanja dan diskon pelanggan. Pertama, saya melakukan import Java atau scanner. Untuk import ini fungsinya untuk menerima input dari keyboard. Kemudian saya membuat method main. Method main ini bagian pertama yang dijalankan saat program dieksekusi. Kemudian saya membuat scanner, gunanya sebagai alat membaca input dari pengguna. Kemudian saya menampilkan teks berupa kasir minimarket menggunakan sistem out-println. Selanjutnya saya akan menginput dari pengguna, yaitu dari nama pembeli, nama barang yang menggunakan input next line. Next line ini digunakan untuk membaca teks seperti nama maupun di nama barang maupun nama pembeli.
Untuk di next double digunakan untuk membaca angka desimal, dan next int itu untuk membaca angka bulat. Setelah ini saya akan membuat hitungan untuk di total barangnya. Kemudian saya menyiapkan variabel diskon yang menggunakan percabangan if. Jadi bakalan menentukan apakah pelanggan mendapatkan diskon 10% ataupun tidak. Untuk total harga nanti dikalikan dengan diskon di 10%-nya. Di sini if digunakan untuk menentukan apakah pelanggan mendapat diskon di 10% atau tidak, dan kemudian saya ingin menghitung di total bayarnya dengan total bayar itu sama dengan total harga dikurangi diskon. Terakhir, untuk menampilkan hasilnya berupa stroke, saya menggunakan sistem out_println untuk menampilkan teksnya.
Saya telah menyelesaikan untuk di tampilan struk belanjanya. Kemudian kita akan menutup scannernya. Setelah semuanya selesai, kita bakalan mengerun atau menjalankan si kasih minimarketnya. Jika masih terlihat ada kesalahan atau tanda pentung, kita bisa melakukan build. Kita melihat untuk di kesalahannya tuh di bagian mananya. Ini kita bisa langsung build juga, langsung jika ada kesalahan. Kalau misal sudah sukses, kita langsung mengerun atau menjalankan si fungsi pemrograman ini dengan klik kanan dan run file. Kita bisa menginputkan nama pembeli, contohnya tuh Devani. Terus nama barangnya, misal di nama barangnya itu beras. Harga barangnya itu di 15.000. Jumlah barangnya kita misalkan itu di, karena jumlah barangnya enggak muncul. Nah, ini ada kesalahan, harusnya kan ada titik 2 ya. Dan ini kurang, jadi kita bisa menambahkannya dulu dan nanti kita ulang runnya. Mengulang untuk di menjalankannya itu bakal kita ulangi nih. Tinggal klik lagi. Susah ya. Nah, kita run file lagi atau kita jalankan lagi untuk di kasir minimarketnya. Ini kita bisa mulai untuk menuliskan namanya. Misal beras di harga 15.000 per kilonya. Ternyata jumlah barang itu misal belinya tuh di 10 kilo. Ini sudah bakalan ada hasilnya nih. Jumlah nama pembeli Devani, struk belanjanya akan menampilkan nama pembeli Devani, nama barang beras, total harganya tuh di 150.000 karena harga satu barangnya atau 1 kilo berasnya tuh di 15.000 dan jumlah barangnya tuh di 10. Jadi itu totalnya di 150.000 karena udah melebihi batas ini ya, batas diskonnya, jadi bakalan dapat diskon di 10% nya, yaitu di 15.000 nya. Jadi 150.000 dikali diskon di 0,10 atau di 10% nya, jadi menghasilkan total bayar itu di 135.000. Jadi ini udah sukses seperti itu. Kita lanjut lagi untuk di kasus kedua. Untuk kasus kedua kurang lebihnya sama, tinggal klik aja nanti new Java class. Untuk namanya tuh bisa menggunakan namanya, berarti itu penilaian ya, penilaian mahasiswa. Untuk kelas namanya tinggal dituliskan aja namanya penilaian mahasiswa. Devani. Untuk caranya kurang lebihnya sama seperti pada kasus sebelumnya. Kita mengimport dulu untuk di scannernya. Kemudian kita menampilkan metode mainnya.
dan kita buat scanner inputnya. Dan kemudian kita mengambilkan judulnya itu penilaian mahasiswa dengan menggunakan sistem outprintln. Selanjutnya kita menginput data seperti nama mahasiswa, nilai tugas, nilai UTS. Kalau untuk di nama mahasiswa itu menggunakan next line, untuk nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS itu menggunakan next double. Karena apa? Karena kalau untuk next line itu menampilkan teks dan untuk next double itu menggunakan angka seperti itu. Sistem
Setelah ini saya akan membuat perhitungan nilai akhirnya. Kemudian saya menentukan status kelulusannya menggunakan string status. Dan saya juga menggunakan perjawaban if untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut lulus ataupun tidak. Terakhir saya menampilkan hasil nilainya berupa nama mahasiswa, nilai akhir dan statusnya menggunakan symout println untuk menampilkan teksnya.
Setelah selesai, kita akan menutup scanner dengan menggunakan input close. Setelah selesai menuliskan codingnya, kita akan langsung mengeran atau menjalankannya. Karena ini masih menjalankan program sebelumnya, kita harus menutupnya terlebih dahulu, kemudian baru menjalankan penilaian mahasiswanya. Kalau misal masih susah untuk menjalankannya, kita harus membuat dulu. Jika setelah selesai dan build sukses, kita langsung aja mengeran di penilaian mahasiswanya. Klik kanan dan run file atau menjalankan filenya. Tunggu beberapa detik aja, bakal langsung muncul. Kita masukkan aja namanya, misal namanya Devani. Kemudian nilai tugasnya misal tugasnya di 85. Nilai UTS di 88 dan nilai UASnya itu di 90. Itu bakalan langsung muncul perhitungannya. Itu di nilai akhirnya itu di 87,9 dari hasil hitungan nilai akhir. Di 0,30 dikalikan tugas ditambahkan 0,30 kali UTS dan ditambahkan 0,40 dikalikan nilai UAS dan menghasilkan nilai akhir di 87,9. Kalau 87,9 itu melebihi di 75, berarti statusnya itu bakalan lulus, seperti itu. Dari kedua program tersebut, saya menggunakan scanner untuk input, system out untuk output, variabel untuk menyimpan data, serta perjawaban if untuk pengambilan keputusan. Saya juga menggunakan system out print ln dan print. Kemudian dua sistem out, yaitu sistem out sama sistem out print dan sistem out print ln, seperti itu, untuk menampilkan teks seperti itu, dan menggunakan percobaan if untuk pengambilan keputusan yang mendapatkan diskon. Untuk program pertama di kasir minimarket itu bisa untuk percobaan if-nya itu bisa menampilkan apakah pembeli itu mendapatkan diskon atau tidaknya, dan di program kedua yaitu di statusnya lulus atau tidak lulus itu menggunakan percobaan if, seperti itu. Program ini juga sudah menyesuaikan instruksi dari soalnya sendiri dan tidak menggunakan perulangan array maupun metode tambahan, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.